Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Gak kerasa ya, kita udah di pertengahan bulan November, yang berarti kita sudah semakin dekat dengan bulan Desember, dimana bulan ke-12 ini identik dengan liburan akhir tahun. Dan untuk menyambut liburan akhir tahun, kami di Formula Motor mengadakan promo DP mulai dari 12 juta untuk berbagai pilihan mobil keluarga yang ada di Formula Motor. Yap, kalian gak salah dengar, karena dengan DP mulai dari 12 juta aja kalian sudah bisa membawa pulang mobil dari sini. Inilah program mobil rekomendasi Formula Motor episode 6. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel kami agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lihat mobil apa aja. Nah, mobil pertama kami punya Mobilio S manual tahun 2020. Tunggu dulu, memang ini adalah Mobilio tipe terendah, tapi tampilan luarnya sama sekali bukan tipe terendah kelihatannya. Gue rasa karena Mobilio ini kan Honda lagi stop produksi Mobilio yang Matic ya. Nah, kayaknya sih mereka all out nih ke mobil manual mereka supaya mendukung penjualan mereka juga. Makanya jadinya nggak kelihatan tipe terendah. Kita mulai dari headlampnya. Memang sennya masih bohlam, tapi dia sudah menggunakan daytime running light yang membuat mobil tampilannya terlihat modern. Ditambah lagi, grillnya menggunakan grill ciri khas Honda yaitu solid wing face. Nah, dia juga sudah ada fog lamp supaya lebih praktikal ketika kalian melewati jalanan yang berkabut. Memang nggak seperti mobil tipe terendah. Biasanya mobil tipe terendah itu nggak ada fog lamp sama sekali malah ya. Nah, yang paling gue takjub adalah velgnya yang sudah mendukung desain dual tone. Biasanya kalau mobil terendah itu velgnya apa sih? Kalau nggak kaleng mungkin ya silver alloy biasa. Tapi kalau yang ini dia velg racing dan dual tone. Nah, selain itu mobil ini juga memiliki kespesialannya sendiri di Formula Motor, yaitu Mobilio S 2020 ini baru memiliki kilometer yang tidak banyak, yaitu 19.000, dan pajaknya juga masih panjang, Mei 2023. Jadi kalau kalian ambil mobil ini pasti masih berasa kayak mobil baru karena kilometer masih rendah dan pajaknya masih panjang. Jadi kalian nggak perlu mikir apa-apa, kalian tinggal pakai pas liburan nanti. Malah masih lewat lebaran kali ya tahun depan. Selanjutnya kita lihat dalamnya yuk. Nah, dari dalam dia beda dengan Mobilio E yang menggunakan warna beige di dalamnya. Kalau ini full hitam, jadi terlihat lebih sporty ya kalau aura-aura di dalam sini ya. Setirnya dia polos-polos saja, memang belum ada audio steering switch. Tapi AC sudah digital, jadi tetap berasa modern. Ada tombol ini di sini. Dan selebihnya sama sih ya, semua mobilnya sama. Joknya udah empuk ini baru, cuman memang pengaturannya belum bisa naik turun, dia baru maju mundur dan senderan aja. Dan yang spesial dari Mobilio kami adalah head unitnya sudah diganti ke head unit Android. Dan ini Androidnya bagus punya ya, aplikasi banyak. Kalian bisa Bluetooth, ada Google Chrome juga di situ, jadi kalian bisa ada Joox, ada music ya, cukup banyak lah. Ada Play Store juga. Jadi sudah mendukung untuk berbagai sistem hiburan yang kekinian. Kilometer masih 19.000, dan mobil ini juga di tes uji keamanan di Global NCAP dia memperoleh hasil yang cukup standar sebenarnya ya. Dapat bintang 3 untuk keselamatan orang dewasa dan 2 bintang selamatan untuk keselamatan anak-anak. Ini Global NCAP di India di tesnya, bukan di Asian NCAP. Nah, selebihnya sih ya standar ya. Mobil ini memang adalah salah satu MPV dengan penjualan terbaik dari Honda yang entah kenapa sedang di stop produksi sekarang. Dan mobil ini kita jual dengan harga 161 juta OTR kredit dan 176 juta OTR cash yang masih bisa dinegosiasi. Dan DP berapa? Berapa cicilannya? Yuk kita kembali ke depan. Nah, dengan segala keunggulan mobil ini kalian bisa miliki dengan DP 12 juta dan cicilan 5,2 jutaan aja untuk 4 tahun. Tapi kalau kalian merasa itu angka yang masih agak berat dan kalian butuh ringan dengan 4 jutaan, kalian bisa perpanjang tenor 5 bahkan sampai 6 tahun pun kalian bisa. Jadi mobil ini sangat fleksibel, masih karena umur masih terbilang muda, jadi leasing pun masih membuka opsi untuk tenor hingga 6 tahun. Bagaimana? Apakah kalian mau milih ini? Atau kita pindah ke mobil selanjutnya? Yuk kita lihat. Nah, selanjutnya kami punya Honda BR-V E tahun 2017. Ini basically sama dengan Mobilio, jadi mobil ini akan sangat cocok buat Anda yang udah pernah coba Mobilio dan kalian cocok tuh dengan rasa berkendara yang ditawarkan oleh Mobilio. Tapi kalian butuh mobil yang sedikit lebih tinggi dengan karakter suspensi yang agak sedikit berbeda.
Kalau gitu inilah jawabannya. Honda BR-V dia adalah sama dengan Mobilio, rangkanya sama, mesinnya sama, bahkan dalamnya kurang lebih mirip. Hanya saja dia beda di casing dan sistem suspensinya, dia agak lebih tinggi ground clearance-nya. Dia sama di sini, dia cuman bedanya kalau mobil tadi masih pakai bohlam, kalau dia sudah memakai proyektor dan dia sudah ada daytime running light. Sennya di sini masih bohlam, tapi di sini dia sudah pakai sen dan dia sudah dapat fog lamp juga karena ini adalah BR-V yang tipe tengah. Mobil ini pajaknya masih panjang, April 2023 dan kilometernya ini 86.000, tapi tenang aja karena service record, jadi sebenarnya terbilang standar. Dan ya, ini adalah mobil low SUV atau MPV ya sebenarnya. Ini MPV cuman ground clearance-nya memungkinkan Anda buat melewati medan yang agak sedikit ekstrim. Sekarang kita lihat aja dalamnya. Nah, dari dalam sini dia memang mirip banget ya Mobilio ya. Cuman bedanya setir ini dia sama, baru bisa tilt aja, belum teleskopik. Tapi dia sudah ada audio steering switch untuk di BR-V tipe E ini. Jadi pengaturan entertainment system jadi lebih mudah. AC digital bentuknya sama, ini head unit masih head unit orisinil bawaannya. Dan dia sudah ada electric retract mirror. Nah, jadi terasa lebih canggih. Nah, cuma sedikit layout dashboardnya aja sedikit berbeda. Kalau di sini dia menggunakan motif yang membuat terasa lebih berkelas lah ya. Nah, LCD cluster display kurang lebih sama dan mobil ini salah satu keunggulan BR-V adalah dia juga memiliki rating keselamatan yang lebih baik dan terbukti dari hasil pengujian SNNCAP di mana dia meraih 4 bintang keselamatan untuk orang dewasa dan 4 bintang keselamatan untuk anak-anak. Jadi basically memang dia nggak cuman beda casing atau beda tinggi doang sih. Sebenarnya memang dari segi keamanan Honda juga memberi fitur yang lebih lah. Jadi secara keseluruhan dan setelah diuji mobil ini mendapatkan rating keselamatan yang lebih baik. Jadi memang ada harga, ada barang. Karena harganya sama dengan Honda mobil yang sebelumnya kita lihat, BR-V ini pun sama, kalian bisa miliki dengan DP 12 juta dan cicilan yang sama persis dengan mobilnya yaitu 5,2 jutaan. Tapi karena ini mobil tahun 2017, tenor maksimalnya hanya sampai di 5 tahun, yang artinya kalau kalian dengan DP yang sama, kalian bisa cicilan itu di 5 tahun kenanya mungkin di sekitar 4 jutaan lah, 4,7 kisarannya ya, kurang lebih. Oke, ini dia 2 MPV dari Honda. Sekarang kita pindah merek dulu ke mobil sejuta umat yang tidak pernah salah. Mobil yang nggak pernah salah, apalagi kalau bukan Toyota Avanza. Ini adalah Toyota Avanza G-Matic tahun 2019. Dan ini adalah merupakan Avanza yang cukup spesial dan mungkin tebakan kami ini akan menjadi barang yang akan dicari-cari, terutama di daerah mungkin, karena ini adalah Avanza terakhir yang menggunakan penggerak roda belakang. Karena setelah model yang split headlamp ini, dia udah jadi Avanza yang penggerak roda depan, dimana sudah diuji juga di berbagai sumber. Ya masih lebih enak ini sih kalau buat tanjakan ya. Oke, ini adalah Avanza penggerak roda belakang terakhir yang sudah desainnya paling modern karena dia sudah mengusung split headlamp, dan inilah Avanza satu-satunya yang model split headlamp seperti ini. Dan memang dia sennya masih bohlam dan lampu jauhnya juga masih bohlam, tapi untuk penerangan utamanya dia sudah pakai LED yang membuatnya terlihat modern. Dan untuk grillnya sendiri dia lebih besar karena nyampe bawah sini, dia desainnya lebih agresif juga Avanza terakhir ini, dan dia sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, Avanza ini kilometernya baru 20 ribuan dan pajaknya juga masih panjang, yaitu Juni 2023. Jadi untuk Avanza 2019 kilometernya masih terbilang sedikit ya. Apa yang ada di dalam mobil ini? Yuk kita lihat. Nah, Toyota Avanza dari dalam dia terlihat lebih segar karena sudah interiornya udah kombinasi 2 warna ya. Hitam di sini dan ada beige atau silver di sini, dan ada kombinasi juga dari material fabric yang disesuaikan senada dengan joknya. Joknya empuk, dia agak menempuk juga. Ini ada console box yang bisa jadi armrest. Dia sudah electric retract mirror juga. AC digital, jadi ini sentuhannya bagus ya karena dulu Avanza kan masih putar-putaran biasa, sekarang udah lebih modern. Head unitnya OM Toyota masih dengan tampilan yang sedikit lebih modern dari Avanza sebelumnya. Dan ini juga sudah mendukung aplikasi seperti radio, M Toyota, iPod, telepon, Bluetooth, dan lain-lain. Selebihnya masih standar sama seperti Avanza yang lain ya. Dia ada AC double blower juga, cuman memang terasa lebih segar aja pembaharuannya.
Nah, Avanza ini diuji oleh Asian NCAP mendapatkan bintang keselamatan itu 4 bintang untuk orang dewasa dan 38% untuk keselamatan anak-anak. 38% nggak terlalu bagus sih kelihatannya, padahal dia sudah ada ISOFIX tuh di belakang. Jadi kalau kalian punya anak-anak itu memang penting untuk menggunakan child seat. Seberapa penting? Kalian nonton video TikTok kita yang satu ini aja. Nah, untuk memiliki mobil yang satu ini kalian hanya perlu DP sebesar 13 juta. 1 juta aja nambah dari mobil Honda yang tadi. Dan cicilan itu 5,8 jutaan untuk tenor 4 tahun. Balik lagi kalau 2019 kayak kalian masih bisa tenor 5 tahun hingga 6 tahun. Jadi masih bisa fleksibel disesuaikan dengan keinginan dan budget kalian. Dan lagi-lagi mobil ini adalah mobil yang tidak pernah salah. Dari dulu sampai sekarang ini adalah mobil yang masih banyak dicari karena spare partnya mudah, jual baliknya juga gampang, dan dipakai pun mesinnya pun bandel. Oke, kita udah bahas Honda, Toyota, MPV selanjutnya adalah dari merek yang lain lagi. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah Suzuki R3, tapi kalau Avanza punya Veloz, Suzuki R3 punya Drezza. Inilah R3 dengan tampilan yang jauh lebih sporty, jauh lebih agresif, dan tentunya jauh terlihat lebih mahal karena banyak tambahan-tambahannya. Headlampnya dia sama, cuman dia menggunakan velg berbeda dengan model yang lebih sporty dan dual tone. Dan yang paling gue suka adalah desain grillnya. Ini sih agresif banget. Grill panjang melebar dari sini yang menyambung ke bagian ini, lampu kecil ini, dan sampai ke ujung sana. Memberikan kesan agresif seperti mulut hiu ya mungkin ya. Dia grill chrome ini juga banyak di mana-mana, tapi tidak terlihat lebay atau alay karena juga terasa cocok aja gitu di R3. Apalagi di R3 yang warna putih ini. Nah, R3 Drezza kami ini adalah yang bertransmisi manual tahun 2016 dan kilometernya itu baru 80 ribuan, terbilang cukup standar. Dia sudah ada lampu sennya di sini yang sudah mendukung LED juga. Tapi tenang aja, R3 Drezza ini sama kayak Veloz, dia nggak cuman ada perubahan di depan aja, tapi sampai samping bahkan belakangnya pun itu sedikit berbeda dibandingkan R3 tipe bawahnya. R3 Drezza ini tipe tertinggi ya, yang paling sporty. Jadi pada R3 generasi 1 ini kalau kalian mau cari tipe tertinggi, ini R3 Drezza. Nggak ada lagi yang tipe ini, tipe lebih tinggi dari ini. Kita lihat dalamnya aja dulu yuk. Nah, kita di dalam Suzuki R3. Gue penasaran, gue lupa juga dia bisa gak sih teleskopik. Oh nggak bisa, baru tilt aja. Ya berarti sama dengan MPV lain yang udah kita bahas sebelumnya ya. Hanya saja R3 Drezza ini adalah MPV yang mengedepankan aura mewah di interiornya. Jadi beda dari Toyota Veloz yang lebih sporty, kalau dia mewah. Karena dia adalah interiornya campuran warna grey, warna beige, fabric, dan ada panel woodnya. Jadi campurannya banyak instrumen di sini. Jadi terkesan mewah memang. Dan ini AC-nya belum digital, dia masih putar biasa sama kayak R3 lainnya. Tapi head unit di sini sudah di-upgrade oleh pemilik sebelumnya jadi Android. Nah, ini adalah salah satu keunggulan tentunya ya, karena zaman sekarang ini lagi ngetren banget, dan memang head unit Android itu sangat membantu kita karena dia lebih secara fungsi bisa menawarkan fungsi yang lebih banyak, fungsi entertainment yang lebih banyak daripada head unit bawaan kebanyakan mobil di tahun ini. Dan rasa berkendara mobil ini memang yang dijual adalah kenyamanannya. Dia rasa berkendara beda daripada Avanza. Buat kalian yang udah pernah coba Suzuki pasti tahu lah. Rating keselamatan untuk R3 ini adalah dia mendapatkan 4 bintang untuk orang dewasa dan 2 bintang untuk anak-anak. Agak jauh sih memang, mungkin karena dia belum didukung ISOFIX. Tapi selebihnya cukup standar, dan untuk keselamatan penumpang orang dewasa di bintang 4 jadi cukup standar lah. Untuk harga berapa? Kita pindah ke depan. Nah, R3 ini kami jual dengan harga 148 juta untuk OTR kredit dan 162 juta untuk OTR cash yang masih terbuka untuk negosiasi. Dengan kalian bisa miliki ini jika kalian ambil paket kredit, DP-nya hanya tambah 1 juta aja dari Avanza yang tadi. Jadi DP itu 14 juta dengan cicilan 4,7 jutaan untuk 4 tahun. Jadi sedikit jauh lebih murah dibandingkan Avanza tadi ya. Tentunya karena memang tahunnya juga agak sedikit lebih tua, dan juga memang harganya lebih terjangkau. Tapi modelnya sebenarnya bisa dibilang nggak kalah cakep dengan Avanza ya. Memang dia belum headlamp LED atau apa, tapi beginian gampang kalau kalian mau upgrade. Tapi standarnya aja mobil ini juga memang udah terlihat keren ya. Dan DP-nya kecil, angsuran juga bisa dibikin terjangkau, dan bisa lebih terjangkau lagi kalau kalian mau tenor 5 tahun.
Oke, segitu dulu dari R3, kita lihat mobil selanjutnya. Nah, dari tadi kita udah bahas Honda, Toyota, Suzuki, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas Daihatsu. Tapi karena dari tadi kita udah bahas MPV, sekarang kita mau memberikan penawaran yang bukan MPV, yaitu low SUV. Mobil ini adalah salah satu mobil yang disukai juga oleh masyarakat Indonesia karena tampilannya yang gagah, bannya yang besar, dan ground clearance-nya yang tinggi. Jadi cocok banget buat di Indonesia memang karena banyak jalan rusak atau menempuh jalan yang bergenang air, itu nggak takut kalau pakai mobil yang tinggi ini. Nah, Terios generasi kedua di Indonesia ini juga sudah semakin bagus dan modern karena sudah dilengkapi dengan headlamp yang ada LED dan ada daytime running light. LED bohlam di sini, tapi sudah LED di sana. Ada fog lamp, grill besar yang terlihat mewah dan elegan dan warnanya hitam juga terlihat jadi gagah. Velg juga dual tone. Dan yang spesial dari Terios ini adalah kilometernya yang baru 15.000 dan pajaknya itu Mei 2023. Terios ini adalah tahun 2019, jadi kalau baru 15.000 kalian hitung sendiri aja per bulannya itu masih dikit banget dipakainya. Terios ini juga pajaknya masih panjang yaitu Mei 2023. Dan oh iya, Terios ini adalah Terios tipe tertinggi yaitu R Deluxe, di mana fitur-fitur yang akan kita lihat nanti di dalam gue tunjukin itu banyak banget melebihi Toyota Rush. Hanya saja harganya aja yang jauh lebih murah. Yuk kita lihat. Nah, kita udah masuk di dalam Daihatsu Terios dan tadi di depan gue bilang ini adalah mobil yang fiturnya lebih kaya dari Rush. Dan memang benar, tapi fitur hiburan ya. Dia sudah ada front sensor di sini, ada all around sensor, electric rear mirror, audio steering switch, AC yang ada autonya juga. Dan yang paling asik, dia punya kamera 360. Nah, kamera 360 ini adalah fitur yang entahlah, mungkin dulu itu cuma ada di mobil-mobil sekelas Alphard atau mungkin Terra, Nissan Terra. Baru-baru sekarang ini ada di mobil seperti XL7 Alpha. Dan dulu sebelum XL7 keluar, dia sudah punya duluan nih Daihatsu Terios 2019 R Deluxe. Toyota Rush belum punya, jadi memang secara fitur hiburan dia lebih unggul daripada Toyota Rush. Selebihnya sama, head unit kurang lebih sama, cuman bedanya kalau Rush ini soft touch, dia plastik. Tapi ya buat kalian yang nggak mentingin soft touch atau plastik itu, taunya rasa berkendaranya kurang lebih sama dan memang ini mobil yang kalian inginkan, ya nggak ada salahnya milih Terios karena secara harga dan value for money dia memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan Toyota Rush hanya karena dia Daihatsu. Nah, soal rating keselamatannya, sayangnya kami udah research dan kami belum ketemu rating keselamatan, jadi yang tahu boleh komen di bawah. Tapi dengan mengasumsikan mobilnya adalah kembarannya Toyota Rush, hanya beda di jumlah airbag dan beberapa fitur kecil lainnya, kalau Rush itu mendapatkan rating keselamatan bintang 5 untuk Asian NCAP. Dan kalau memang ini beda jumlah airbag, ya paling 4 lah. Gak mungkin sih ini dapat bintang 3 keselamatan, pasti 4 lah kalau untuk keselamatan dari Asian NCAP ya. Cuman memang belum diuji oleh Asian NCAP. Cuman kalau kami asumsi ya paling bintang 4 keselamatan. Ya cukup standar lah. Dan memang ini fitur keselamatannya juga cukup standar. Ada dual airbag dan sensor dan sebagainya. Harganya berapa? Kita lihat di depan. Nah, untuk memiliki SUV yang satu ini, kalian bisa memiliki dengan harga OTR kredit 213 juta untuk kreditnya, dan untuk cashnya itu 232 juta. DP-nya masih sama rendahnya, tenang aja. Ini DP 18 juta dengan cicilan 6,7 jutaan untuk 4 tahun. Kalian masih bisa 5 tahun dan kalian juga masih bisa 6 tahun untuk mobil yang satu ini. DP-nya nggak terlalu besar ya, padahal ini harganya sudah cukup berbeda daripada 4 mobil yang sudah kita bahas. Nah, bila kalian memilih ini, kalian yang cukup DP sebesar tadi yang gue sebutin, dan itu adalah Daihatsu Terios R Deluxe 2019. Dan kita akan naik sedikit lagi ke mid MPV. Yuk kita lihat. Nah, berikutnya kami punya Toyota Innova V tahun 2017. Kita lihat, ini adalah satu lagi mobil dari Toyota yang tidak pernah salah. Bahkan saking kuat dominasinya di Indonesia, mobil ini belum ada saingan hingga sekarang. Paling saingan itu cuman Wuling yang berani bikin mobil sejenis ini. Tapi itu pun orang-orang masih lebih banyak yang milih ini. Karena memang mobil ini enak banget secara dipakai dan modelnya pun terlihat bagus dan timeless hingga sekarang. Mobil ini low key ya sebenarnya ya. Dia nggak mau tampilan yang wah-wah atau menarik perhatian gitu. Kecuali Venturernya, karena di sini juga dia masih menggunakan velg silver biasa.
Headlampnya sudah menggunakan proyektor dan ada daytime running light LED di sini. Ada fog lamp, ada sen di bawah. Grillnya besar karena memang ini middle MPV yang harus terlihat berwibawa karena dia adalah abangnya Avanza secara kekeluargaan di Toyota. Dan ya, mobil ini memang cocok buat kalian-kalian yang nggak mau terlihat menarik perhatian di jalan tapi tetap mendapatkan kenyamanan yang sangat nyaman. Dan dari dalamnya karena ini tipe V, jadi dia lebih mewah dan lebih elegan dibandingkan tipe G. Yuk kita lihat. Nah, seperti yang gue bilang di depan tadi, mobil ini tampilan dari luar low key, nggak menarik perhatian, tapi nyamannya kalian udah tau lah ya, Innova itu senyaman apa. Dan ini Innova V itu adalah cocok buat kalian yang nggak mau menarik perhatian di depan, tapi mau kenyamanan yang ekstra di dalam. Karena ini sudah tipe V, dia sudah jauh lebih keren tampilannya dibandingkan tipe G. Pertama di sini AC digital, jadi terlihat lebih modern. Head unit sih sama, tapi di sini ada sentuhan panel wood yang membuatnya terlihat mahal. Di sini ada kombinasi suede ya dan fabric yang kurang lebih sama warnanya. Di sini soft touch juga. Dan di setirnya ini tombolnya sudah banyak. Ini untuk mengatur entertainment system dan ini untuk mengatur MID di tengah situ yang nggak ada di tipe G. Nah, ditambah lagi di sini tipe V ada mood lighting, disebut Toyota mood lighting, dan mood lighting ini keren. Memang sih agak nggak berguna, dibilang nerangin kabin juga enggak, dibilang apa juga enggak, tapi memang kalau kalian ada di dalam dan duduk melihat mood lighting itu, kalian berasa aja mewahnya gitu. Kesan mewahnya tuh dapat. Memang pinter banget Toyota masukin fitur yang terlihat cantik ya, memanjakan mata. Jadi memang secara fungsional agak nggak penting, tapi memang memanjakan mata dan memang satisfying untuk dimiliki. Nah, selain dari tampilannya yang memanjakan mata, mobil ini juga mendapatkan bintang keselamatan yang terbilang sesuai lah dengan nama besarnya. Mobil ini mendapatkan rating keselamatan 4 bintang untuk orang dewasa dan 4 bintang untuk anak-anak. Terbilang cukup standar memang, cuman kalau buat kalian menanyakan kenapa nggak bintang 5 aja? Ya kalau bintang 5 mungkin belum di Innova, mungkin di Alphard lah. Karena kalau Innova udah bintang 5 nanti Alphardnya makin gak laku, kasihan. Nah, Toyota ini kilometernya baru 69.000 untuk sebuah Kijang Innova tahun 2017, terbilang rendah malah ya. Service record juga, pajaknya panjang November 2023. Jadi kalau kalian pakai ini, liburan akhir tahun kalian gak usah mikirin pajak, libur lebaran kalian gak usah mikir pajak, sampai mau akhir tahun depan lagi baru kalian mikirin pajaknya. Jadi sangat-sangat bagus penawaran dari Innova yang dimiliki oleh Formula Motor ini. Oke, itu aja. Dan untuk harganya kita bahas di depan. Nah, untuk memiliki Toyota ini kalian bisa mendapatkan mobil ini dengan harga 268 juta untuk OTR kredit dan 291 juta untuk OTR cash. Dan DP-nya kalian hanya cukup membayar DP sebesar 29 juta dengan cicilannya itu 8,2 jutaan untuk 4 tahun. Dan kalian sudah bisa membawa pulang Innova V manual tahun 2017 ini yang masih terlihat sangat oke buat gua. Dan karena ini manual juga dia nggak seboros yang Matic ya, karena dia bermesin bensin. Tapi kalian juga masih sangat enak buat kalian pakai di perjalanan baik kota ataupun luar kota. Nah, selain yang ada di sini, kami juga masih punya banyak puluhan unit lainnya yang bisa kalian pilih dan miliki dengan DP yang kurang lebih sama atau bisa jadi lebih rendah. Oleh karena itu langsung datang ke showroom kami Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi Barat, dan segera miliki mobil incaran kalian sebelum terlambat. Oke, kalau kalian mau datang, jangan lupa hubungi tim sales kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang mau lihat mobil-mobil di website kami juga bisa karena kami punya website di www.mobstripcast.com, dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Nah, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.